wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Surya Nurjana. Saya dari kelas 03 karyawan A. Di sini saya mau menjelaskan tentang bab munakahat atau bab pernikahan. Munakahat ini berasal dari kata nakaha yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, fikih munakahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Salah satu ayat yang menerangkan munakahat adalah surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seseorang rasul mendatangkan suatu ayat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Ruang lingkup untuk menjadi pokok bahasan dalam fikih munakahat adalah meminang, menikah, dan talak, serta seluruh akibat yang disebabkan oleh ketiganya. Yang pertama itu ada meminang. Meminang atau khitbah adalah langkah awal dalam pernikahan, yaitu tahap di mana seseorang lelaki menyampaikan kehendak, maksud, dan tujuannya untuk menikahi jodoh yang telah didapatkan, lalu menjadikannya istri yang sah dan halal. Yang kedua ada menikah. Setelah meminang, menikah adalah langkah selanjutnya sebagai pembuktian nyata dari khitbah yang sudah dilaksanakan. Lingkup ini membahas mengenai pernikahan itu sendiri, meliputi rukun dan syaratnya serta hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut. Selain itu, dalam lingkup ini pula dibahas bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, lengkap dengan hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. Yang ketiga itu ada talak. Kehidupan rumah tangga tak selamanya indah. Ada kalanya terjadi suatu hal yang tidak terhindarkan dan membuat pernikahan tidak bisa dipertahankan. Memutuskan hubungan ikatan pernikahan, itulah yang disebut dengan talak. Untuk selanjutnya, diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya seperti hubungan anak dengan orang tua dan pembagian harta selama pernikahan. Pada dasarnya, hukum menikah adalah mubah atau sesuatu yang dibolehkan. Namun, hukum ini bisa berubah jika dilihat dari situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah. Hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, tergantung pada kondisi dan situasi orang yang hendak menikah. Di sini aku mau kasih tips untuk membangun keluarga harmonis menurut Islam. Yang pertama itu memperkuat hubungan dengan Allah. Yang kedua, saling menjaga ibadah. Yang ketiga, saling mencurahkan perhatian. Yang keempat, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Yang kelima, bersyukur kepada Allah. Yang keenam, bersabar satu sama lain. Yang ketujuh, memaafkan kesalahan sesama kita. Yang kedelapan, tidak mudah marah. Yang kesembilan, saling terbuka satu sama lain. Dan yang kesepuluh, bangun komunikasi yang baik. Segitu aja video dari Putri tentang bab munakahat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman dan ketakwaan. Kata iman ini berasal dari bahasa Arab, yaitu amanu yang artinya yakin atau percaya secara harfiah, dapat diartikan dengan rasa aman, keyakinan atau kepercayaan. Menurut istilah, iman berarti meyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Yang selanjutnya ada pengertian ketakwaan. Ketakwaan secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sunnah Rasul, yakni orang yang melaksanakan sholat sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahkan rezekinya untuk kepentingan ajaran Allah. Perwujudan iman dan takwa dalam Islam, wujud iman termuat dalam 3 unsur, yaitu isi hati, ucapan, dan perbuatan. Dalam artian diyakini dalam hati, yaitu dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dilakukan dengan perbuatan, maksudnya dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekian, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an.
kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang bersifat mujizat dan membacanya bernilai ibadah. Nah, untuk fungsi Al-Quran ini sendiri ada sebagai petunjuk, pemberi peringatan, pembeda, obat, dan lain-lain bagi umat Islam. Nah, untuk nama lain dari Al-Quran ini ada Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikru, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Hadis. Al-Hadis ini terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk unsur hadis tersendiri ada 3. Yang pertama itu ada sanad, matan, dan rawi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi hadis. Fungsi hadis ini bisa sebagai penjelas Al-Quran, merinci Al-Quran, mengutamakan Al-Quran, dan menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Sekian penjelasan tentang hadis dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.